Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas buku seni budaya bab 13 tentang penerapan pola lantai pada gerak tari. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Audi Syifa Kamila Akbar, nomor absen 09, Bara Okta Syawalia, nomor absen 11, dan Nabila Zahrani Armoko, nomor absen 23. Apa aja sih yang mau kita bahas di video ini? Pertama, pengertian pola lantai, tujuan dan fungsi pola lantai, jenis-jenis pola lantai, tata rias dan busana tari tradisional, properti tari tradisional, dan tata iringan tari tradisional. Yuk kita simak videonya, let's go! Sebenarnya kalian udah tahu belum sih apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu untuk menjadikan tarian lebih indah dan menarik. Atau dapat diartikan pula sebagai pola atau garis yang dilalui oleh penari saat berpindah dalam gerakan tari. Tujuan dan fungsi pola lantai. Pola lantai tidak hanya memberi kesan dinamis dan indah dalam tarian, tetapi juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu membuat gerakan penari terlihat kuat dan jelas, membantu penari menonjolkan peran yang dijalankannya, menghidupkan tokoh yang harus diperankan penari, membantu penari untuk menyesuaikan diri dalam tata panggung, dan membuat tarian makin indah dan menarik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis pola lantai. Pola lantai lurus meliputi horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, segi 4, segi 3, dan segi 5. Dan pola lantai lengkung meliputi lingkaran, setengah lingkaran, angka 8, spiral, dan huruf U. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal yaitu tari baris cengkeh dan dari Bali, dan contoh pola lantai horizontal yaitu tari Saman dari Aceh. Dan contoh tarian yang menggunakan pola lantai lingkaran yaitu tari kipas Pakerena dari Sulawesi Selatan dan tari kecak dari Bali. Yuk masuk materi berikutnya. Tata rias dan busana tari tradisional. Tata rias dan tata busana pada tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada dua fungsi tata rias dan tata busana pada tari tradisional, yaitu satu, sebagai pembentuk karakter atau watak, dan dua, sebagai pembentuk tokoh. Misalnya, pada karakter pemarah, jahat, dan sejenisnya, biasanya menggunakan tata rias dan busana berwarna merah yang dominan. Dan pada karakter tokoh baik, biasanya menggunakan tata rias dan busana yang cantik dan bersahaja. Properti tari tradisional. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga yang tidak menggunakan properti. Beberapa contoh properti tari yaitu selendang, topeng, kipas, kuda tiruan, piring, sapu tangan, tombak, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu tata iringan tari tradisional. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari, dan iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain 1. Sebagai iringan gerakan, 2. Ilustrasi, 3. Membangun suasana. Gimana nih, udah paham dong pastinya? Kalau belum paham, yuk coba simak ulang videonya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi semuanya.